Assalamualaikum adik-adik semuanya. Kalian pernah dengar tentang tumbukan nggak? Kalau tentang energi aktivasi? Kalau belum tahu, simak video ini ya. Adik-adik semuanya perlu kalian ketahui kalau terjadinya suatu reaksi itu disebabkan karena adanya tumbukan antar molekulnya. Contohnya seperti animasi berikut ini nih. Animasi tersebut menunjukkan adanya reaksi antara molekul A dan molekul B kan. Nah, di sana kelihatan kalau molekul A dan molekul B bergerak secara acak. Bergeraknya molekul A dan molekul B suatu saat akan menyebabkan antara molekul A dan molekul B terjadi suatu pertemuan kan. Nah, pertemuan inilah yang dinamakan sebagai tumbukan antar molekul. Adik-adik perlu kalian ketahui agar terjadi suatu tumbukan maka diperlukan dua faktor yang sangat penting. Yang pertama adalah posisi tumbukan antara molekul satu dengan molekul berikutnya itu harus tepat. Kemudian yang kedua, tumbukan antara molekul yang satu dengan molekul yang lainnya harus mempunyai energi yang cukup. Nah, kalau dua faktor ini dipenuhi, maka akan terjadi tumbukan yang efektif. Kalau tumbukan efektif ini terjadi, maka bakal terjadi suatu reaksi kimia. Oke, yang pertama kita bahas bagaimana sih yang dimaksud dengan posisi yang tepat itu. Oke, kalian simak animasi berikut ya. Di sana ada reaksi antara A2 ditambah dengan B2 menghasilkan molekul AB sebanyak 2 molekul. Contohnya seperti animasi ini. Di sana ada molekul A2 yang mana bertumbukan dengan B2. Karena tumbukan ini menghasilkan posisi yang tepat, maka akan menghasilkan 2 molekul AB. Oke, kita bandingkan dengan animasi yang berikut ini ya. Kalau misalkan di sana ada molekul A2 di mana didekati dengan molekul B2, akan tetapi di sini yang terjadi berbeda ya. Karena gerakan molekul itu terjadi secara acak, maka suatu saat bisa jadi yang terjadi adalah tumbukan di antara dua jenis molekul yang sama. Di sini dicontohkan molekul B2-nya itu bertumbukan dan mereka tidak bertumbukan sama sekali dengan A2. Peristiwa ini merupakan contoh tumbukan yang tidak tepat ya. Maka dari itu tetap menghasilkan molekul B2 dan molekul A2. Oke adik-adik, aku kasih contoh satu lagi ya untuk tumbukan yang tidak efektif. Di sana ada molekul A2 yang akan bereaksi dengan molekul B2. Oke, molekul B2 datang tapi dia hanya bersenggolan saja. Karena hanya bersenggolan, maka dia akan meneruskan perjalanannya, kayak gitu. Karena hal inilah, maka tidak akan terjadi reaksi. Jadi, akhir reaksi tetap ditemukan molekul B2 dan A2. Oke, yang tadi membahas tentang tumbukan ya. Sekarang kita akan membahas syarat yang kedua, yaitu suatu tumbukan efektif harus memiliki energi yang cukup. Oke, kalian simak animasi ini ya. Yang pertama merupakan contoh jika energinya tidak cukup ya. Di sana ada molekul A2 yang didatangi dengan molekul B2. Di mana terjadi suatu tumbukan. Karena energinya tidak cukup, maka molekul B2 ini akan terpental kembali. Maka dari itu, di akhir reaksi ditemukan lagi berupa molekul B2 dan molekul A2. Artinya di sana tidak terjadi reaksi. Sekarang kalian bandingkan dengan contoh yang berikut ini ya adik-adik. Di sana merupakan contoh jika energi yang digunakan untuk bertumbukan adalah energi yang cukup. Di sana contohnya ada molekul A2 yang didatangi dengan molekul B2. Karena energi yang digunakan untuk bertumbukan cukup, maka molekul B2 ini akan bisa bereaksi dengan molekul A2. Akhirnya di akhir reaksi akan ditemukan molekul AB sebanyak 2 mol. Nah, dari sini sudah paham kan bahwasanya suatu tumbukan yang efektif harus membutuhkan posisi yang tepat dan energi yang cukup. Oke, sekarang kita bahas apa sih yang dimaksud dengan energi yang cukup itu? Suatu tumbukan dikatakan sebagai tumbukan yang efektif
dan bakal terjadi reaksi jika tumbukan tersebut memiliki energi yang cukup. Cukup di sini dimaksudkan adalah energi yang digunakan molekul untuk bertumbukan sudah melampaui batas minimum energi. Nah, batas energi minimum yang harus dilampaui oleh energi molekul untuk melakukan tumbukan ini dinamakan sebagai energi aktivasi. Dengan arti kata lain, pengertian dari energi aktivasi adalah energi minimal yang digunakan sebagai batasan agar bisa terjadi suatu reaksi. Oke adik-adik, berikut adalah grafik dari energi aktivasi ya, di mana koordinatnya merupakan energi yang digunakan untuk bereaksi, sedangkan koordinat X merupakan koordinat reaksi. Oke, di sana aku kasih garis titik-titik lurus, itu merupakan awal terjadinya reaksi. Kemudian berikut adalah energi aktivasi dengan nilai tertentu. Nah, pereaksi tersebut agar bisa bereaksi atau agar bisa menimbulkan tumbukan yang efektif, maka diperlukan energi yang lebih besar daripada energi aktivasi, karena energi aktivasi merupakan batas minimumnya. Maka dari itu, grafik energinya naik melampaui energi aktivasi atau lebih besar daripada energi aktivasi. Setelah energi dari pereaksi tersebut melebihi energi aktivasi, pada saat itulah terjadi suatu reaksi. Pada titik ini biasanya disebut sebagai titik transisi. Setelah terjadi suatu reaksi, maka energinya akan turun. Pada saat itulah terbentuk suatu hasil reaksi. Jadi kesimpulannya dari grafik tersebut, suatu reaktan atau pereaksi agar dia bisa menjadi produk atau hasil reaksi harus mempunyai energi yang lebih atau sama dengan energi aktivasi. Jika energi aktivasi tidak dapat dilampaui, maka tidak akan terjadi suatu reaksi. Dengan arti kata lain, tidak akan dihasilkan suatu produk atau hasil reaksi. Gimana adik-adik, masih bingung? Kalau kalian bingung, kalian lihat animasi berikut ya. Di sana aku analogikan sebagai orang yang mau melewati pagar. Nah, kalau misalkan aku mempunyai pagar setinggi 50 cm, sedangkan orang itu mau melewati pagar. Nah, bagaimana orang itu bisa melewati pagar? Maka orang itu harus melompat lebih tinggi daripada yang 50 cm itu kan. Kalau misalkan lompatannya sudah melebihi dari 50 cm, maka dia bisa melewati pagar tersebut. Ini sama halnya dengan energi aktivasi, di mana energi aktivasi bisa dianalogikan sebagai tinggi pagar, sedangkan energi reaksi yang dibutuhkan itu bisa dianalogikan sebagai tingginya lompatan dari orang tersebut. Oke, kali ini sudah paham kan? Jadi adik-adik, sebagai catatan untuk kalian, bahasan tentang tumbukan dan energi aktivasi ini sangat penting untuk kalian yang mau mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di mana pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini akan dibahas di video selanjutnya. Alhamdulillah adik-adik, pembahasan tentang tumbukan dan energi aktivasi sudah selesai dibahas ya. Semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next videonya ya. Dadah!